Halo teman-teman, selamat datang di WFH, Worship from Home. Mengapa sih harus worship? Sebab worship itu artinya ibadah atau penyembahan. Berbicara ibadah atau penyembahan, itu nggak hanya bisa kita lakukan di gereja loh, tapi juga bisa kita lakukan di rumah-rumah. Oleh karena itu, siapkan hati kita dengan hati yang tenang, kita melipat tangan kita dan kita menutup mata kita, tundukkan kepala kita bersatu dalam doa untuk menghadap Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat yang Bapak berikan pada kami. Kalau kami masih dapat diberi kesempatan hidup oleh Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama menyembah Engkau dengan lidah bibir kami, dan kami sama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah setiap hati kami dan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita katakan pada Tuhan bahwa jiwa kita sungguh sangat merindukannya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini jiwa kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, hanya kepadamu kerinduan kami, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kembali kita bersama, katakan dengan tulus. Jiwaku merindukanmu, sebab hanya Kau Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwa kami Tuhan, Jiwaku haus kepadamu, sebab kami percaya, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, amin. Oh kepadamu, hanya Engkau pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersama kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, haleluya, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang
Tiada yang sepertimu selama-lamanya. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwa kami rindu kepadamu. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang besar. Angkat tanganmu bersama-sama. Kami sembah, kami puji, Tuhan. Dan kami ucapkan muliakan syukur namamu. Tuhan Haleluya. Yesus, Raja kami. Tuhan Yesus, sahabat yang setia. Kami bersyukur punya Allah yang hidup sepertimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur. Amin Tuhan. Hanya kepadamu pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Kami percaya tiada yang sepertimu. Halo semuanya, hari ini gue mau bawain firman Tuhan dan gue harap firman ini bisa kena buat kita semuanya. Nah, satu pertanyaan yang mungkin sering kita pikirkan, yaitu mengenai ibadah. Kira-kira apa sih yang lo tahu soal ibadah? Pasti di pikiran kita ibadah itu pergi ke gereja. Habis pergi ke gereja ngapain? Nyanyi. Kalau di gereja-gereja tertentu nyanyi sambil tepuk tangan, angkat tangan, bahkan ada yang sambil menangis. Baru habis nyanyi dengerin firman Tuhan. Habis dengerin firman Tuhan baru persembahan. Habis persembahan doa berkat. Nah itu adalah yang di pikiran kita mengenai ibadah. Tapi tahu nggak sih lu bahwa sebenarnya ibadah tuh lebih daripada itu. Ibadah lebih daripada itu. Ibadah itu berbicara suatu hubungan antara manusia dengan Allah. Ibadah itu bicara hubungan kita sama Tuhan, sama Allah. Dan kalau berbicara hubungan, tentu ada yang namanya unsur komunikasi. Komunikasi atau dialog. Kayak misalnya gue punya pacar. Gue tentu kalau gue punya pacar kan, gue gak cuma hanya tahu dia pacar gue. Rambutnya panjang, dia pakai celana panjang, baju hitam, seperti itu. Tentu gak hanya sekedar tahu. Tapi gue juga kenal dan juga berhubungan, berkomunikasi dengan dia. Pastinya, itu yang menandakan bahwa gue pacarnya dia. Ataupun mungkin kita dengan keluarga kita. Kita nggak hanya tahu siapa papa mama kita. Rambutnya keriting atau lurus. Terus cara berpakaiannya bajunya dimasukin atau tidak. Tapi tentu hubungan kita sama mama papa kita, sama keluarga kita. Itu terlihat dari komunikasi kita dengan mereka. Nah ini yang namanya ibadah. Ibadah itu hubungan kita sama Tuhan.
Dan kalau berbicara hubungan, ada komunikasi, dialog sama Tuhan. Tapi sayangnya yang seperti ini udah hilang. Ibadah menjadi sebuah sistem. Sistem itu satu runtutan-runtutan ya. Kalau teman-teman mengerti, runtutan-runtutan itu apa ya? Aturan-aturan yang baku gitu. Kalau misalnya kita ke gereja, aturannya tuh harus nyanyi dulu, baru dengar firman. Habis dengar firman, kasih persembahan, baru doa berkat begitu. Nah itu sistem. Nah kita sekarang menjadikan ibadah itu sistem buat kita. Padahal ibadah lebih daripada itu. Ibadah itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau berbicara hubungan kita dengan Tuhan, tentu ada aspek bagian komunikasi. Dan untuk itulah kita harus punya hasrat dalam beribadah. Kalau orang gak pernah punya komunikasi, waktu berhubungan dengan Tuhan setiap hari, pasti ketika dia ibadah di gereja, pasti nih ya, dia ibadahnya itu hanya sekedar melampiaskan perasaannya. Bisa aja waktu dia nyanyi, dia sambil nangis gitu ya. Karena apa? Entah mungkin karena lirik lagunya yang sedih, yang mellow. Atau mungkin juga karena suasana musiknya yang bikin kita nangis. Nah itu menandakan bahwa kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita hanya sekedar menjadikan ibadah itu sistem. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, punya hasrat ketemu Tuhan setiap hari, pasti waktu kita ibadah di gereja, wah, itu kita merasakan suatu perasaan yang damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar berbicara musiknya yang bagus, lirik lagunya yang indah, bukan. Tapi damai sejahtera ini muncul ketika kita menjalani hari hidup kita. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita punya hasrat merindukan Tuhan setiap saat. Jadi waktu kita bernyanyi di hari Minggu di gereja, kita melampiaskan perasaan kita. Benar-benar kita menyatakan rindu Tuhan. Kalau misalnya kita bilang, aku sayang Tuhan, itu kita buktikan dari hari Senin sampai Sabtu. Dan hari Minggunya itu menjadi penyataan kita. Penyataan kita pada Tuhan bahwa kita sayang Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya buat kita semua, seberapa banyak dari kita punya hasrat mau ketemu Tuhan setiap hari? Seberapa banyak dari kita punya hasrat pengen berdoa setiap hari setengah jam atau mungkin 1 jam? Seberapa banyak di antara kita punya hasrat membaca Alkitab? Kita kasih waktu mungkin setengah jam untuk baca Alkitab lalu berdoa. Seberapa banyak waktu yang kita miliki buat Tuhan? Kita justru sering sibuk sama diri kita sendiri. Dan teman-teman, Alkitab mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Artinya apa? Ada saatnya Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Yaitu kapan? Ketika dia menyatakan penghakimannya. Ketika kita belum sempat bertobat, kita belum sempat membenahi diri, dan selama hidup kita tidak pernah mencari Tuhan, dan dia datang menjemput kita untuk menghakimi kita, wah, kita gak ada kesempatan lagi untuk mencari dia. Kenapa? Karena kita akan dilempar ke api neraka. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, kita masih diberikan hidup sama Tuhan, kita harus punya hasrat atau gairah ketemu Tuhan. Mengapa? Karena di dalam diri manusia, itu ada satu perasaan, ada satu hasrat yang tidak bisa dipuaskan oleh siapapun dan oleh apapun. Tidak dengan uang, tidak juga dengan pacar kamu, tidak. Tapi hanya bisa dengan Tuhan. Kamu bisa punya pacar yang cantik, kamu bisa punya pacar yang ganteng. Tapi percayalah, satu hari kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari dia. Kamu bisa memiliki uang banyak, kamu bisa jadi orang yang pintar. Tapi percayalah, tanpa Tuhan satu hari kamu tidak akan pernah memiliki damai sejahtera atau sukacita yang sejati. Dan kebahagiaan kita hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Makanya sebenarnya jiwa kita ini selalu haus. Jiwa kita ini selalu haus. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 42 ayat 2-3. Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Alkitab mengatakan bahwa jiwaku haus kepadamu. Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan sebelum firman, itu menandakan jiwa kita memang haus. Jiwa kita kering. Tanpa Tuhan kita kering. Kita kering. Pemazmur mengatakan bagaikan rusa. Rusa di sini tentu rusa yang beriklim tropis. Rusa yang hidupnya di tanah yang panas. Mengapa? Karena daerah Israel itu daerah yang iklimnya tropis. Yang iklimnya tropis.
Jadi rusa itu ketika dia hidup di tempat yang panas, dia pasti menjadikan air itu sebagai kebutuhannya. Kebutuhan akan kehidupannya. Jadi ketika dia haus, dia harus cari minum. Cari sungai terdekat. Kalau dia nggak minum, dia bisa mati. Tetapi yang jadi masalahnya, waktu rusa itu cari air, cari sungai yang terdekat, di situ ada buaya, di situ ada banyak binatang buas. Jadi mau nggak mau rusa itu harus terus berjuang supaya dia bisa minum, melewati binatang-binatang buas itu. Nah demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Waktu jiwa kita haus sama Tuhan, kita cari Tuhan. Walaupun ada banyak tantangannya, walaupun ketika kita berusaha mencari Tuhan, ada banyak tantangan ketika kita mau berdoa misalnya. Ternyata ada tantangan, handphone nganggur. Di handphone gua ada game online yang lagi seru. Kita pilih mana? Berdoa atau mungkin kita justru main game? Ketika kita punya waktu kosong, kita pilih mana? Baca Alkitab. Atau justru kita nge-stalk Instagram orang lain? Nah ini yang jadi permasalahannya. Inilah yang jadi tantangannya. Kalau rusa haus, dia pasti cari sungai. Walaupun ada banyak binatang buas, dia pasti harus berusaha minum. Dia pasti harus bisa menghadapi binatang-binatang itu. Entah caranya menghindar atau bagaimana. Demikian juga dengan kita. Ketika kita punya tantangan mencari Tuhan, kita harus berusaha mencari Dia segiat mungkin. Segiat mungkin. Apapun tantangannya, entah gadget kita, pacar kita mungkin. Atau orang-orang yang sering mengganggu kita dalam arti mengajak kita main. Ya, itu yang harus kita hadapi. Kita harus lebih memprioritaskan Tuhan daripada yang lain. Oleh karena itu, dari firman hari ini kita belajar memiliki hasrat untuk beribadah, hasrat untuk selalu ketemu Tuhan. Sehingga waktu kita datang ke gereja, kita nggak main handphone. Tapi kita serius nyanyi buat Dia. Kita serius menyatakan cinta kita kepada Dia. Semoga firman hari ini bisa kena di hati kita masing-masing. Dan gua harap kita sama-sama berubah. Gua juga masih berjuang. Dan gua tahu lu juga masih berjuang. Yuk kita sama-sama berjuang untuk sama-sama sempurna seperti Yesus. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tuhan, terima kasih untuk renungan-Mu hari ini. Kiranya sepanjang ibadah tadi, Engkau terus menegur kami agar kami semakin hari semakin memiliki jiwa yang haus dan rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkati program ini agar terus bisa memberkati kami semua. Kami mau Tuhan semakin hari bisa semakin sempurna dan serupa dengan anak tunggal-Mu, Tuhan kami, sahabat kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa. Kami tutup acara ini di minggu ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin.